Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya lah kita dapat diberi kesempatan untuk mendengarkan pembelajaran pengantar manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teresia Ginting. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pengantar manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Di sini yang dimaksud dengan belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal adalah bahwa manajemen ini belum memiliki definisi yang matang atau sudah lengkap dan diterima secara universal atau menyeluruh. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Di sini yang dimaksud dengan manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal adalah manajemen belum memiliki definisi yang lengkap, matang atau mapan yang dapat diterima secara meluas atau menyeluruh. Ada juga pengertian manajemen menurut para ahli, seperti menurut Mary Parker Folt misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang dimaksud dengan Folt ini adalah mendefinisikan seorang manajer adalah seorang yang tidak bekerja sendiri. Dia menyelesaikan pekerjaan atau goals-nya melalui orang lain untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sedangkan menurut Ricky Griffin, manajemen diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals-nya secara efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan Ricky Griffin ini, seorang manajemen dapat mengontrol sumber daya untuk mencapai sasarannya yang efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan efektif dan efisien di sini adalah mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan oleh seorang manajemen. Selanjutnya, kita beralih ke pengertian manajer. Definisi paling umum dari manajer adalah seseorang yang bekerja dengan atau melalui orang lain melalui kegiatan mengkoordinasi berbagai aktivitas pekerjaan dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas utama manajer adalah mengkoordinasi. Di sini, manajer adalah seseorang yang paling berperan dalam manajemen. Manajer di sini sebagai seorang leader. Dia datang dalam bentuk perintah-perintah, koordinasi, arahan untuk mengkoordinasikan kegiatan agar apa yang ditujukan organisasi atau lembaga tersebut bisa dicapai. Manajer sebagai pelaksana manajemen. Di sini peran manajer dalam organisasi. Manajer adalah seseorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Berarti di sini manajer ini adalah seorang leader atau seseorang yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungannya
organisasi ini untuk mencapai tujuannya. Seorang ahli riset ilmu manajemen Henry mengemukakan bahwa peran yang dimainkan manajer di tempat pekerjaannya itu ada 3, yaitu peranan antar pribadi, peran informasional, peran pengambilan keputusan. Untuk dapat mengimplementasikan kegiatan manajemen, maka diperlukan beberapa keahlian manajemen atau managerial skill, keahlian-keahlian dalam mengelola bisnis. Apa saja itu? 1. Keahlian dalam mengelola waktu atau time management skill. 2. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relation skill. 3. Keahlian konseptual skill. 4. Keahlian dalam pengambilan keputusan atau decision making skill. 5. Keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Keahlian-keahlian ini adalah keahlian yang harus melekat dalam diri manajemen manajer agar dia bisa mencapai tujuan-tujuan organisasinya. Selanjutnya, manajer juga memiliki beberapa keahlian lain yang juga diperlukan dalam manajemen atau pengelolaan bisnis jika dikaitkan dengan persaingan bisnis global, yaitu keahlian dalam manajemen global atau global management skill. 2. Keahlian dalam hal teknologi atau technological skill. 2 keahlian ini adalah keahlian yang sangat berpengaruh dan sangat penting bagi seorang manajemen jika manajemen ini ingin bersaing dalam bisnis yang global atau internasional. Selanjutnya, tingkatan manajemen. Tingkatan yang pertama adalah manajemen puncak atau top management. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle management. Yang ketiga, manajemen lini pertama atau first line management. Yang keempat, manajemen non-supervisi atau non-supervision management. Salah satu orang yang berperan dalam manajemen puncak atau top management ini adalah seorang CEO. CEO bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan merencanakan jalannya perusahaan. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle management. Di sini middle management ini yang menjadi penghubung antara level 1 dan level atas. Penghubung ini sangat penting karena ini akan menentukan bagaimana teknik pelaksanaannya manajer paling bawah dan paling atas atau top management. Yang ketiga, manajemen lini pertama atau first line management. First line management ini adalah manajer operasional yang bersinggungan langsung dengan aktivitas teknis. Selanjutnya, manajemen sebagai seni dan sains. Seni di satu sisi bersifat dinamis, tidak berpola tunggal, dan menuntut adanya kreativitas dan keterlibatan di dalamnya. Sedangkan di sisi lain, sains cenderung bersifat statis, berpola tunggal berdasarkan pembuktian ilmiah, dan menuntut adanya tahapan-tahapan yang sistematis. Kedua pendapat tersebut memiliki keunggulannya masing-masing, sekaligus keterbatasannya. Selanjutnya, hubungan manajemen dan manajer. Manajer dalam hubungan dengan manajemen menjelaskan tentang substansi tugas yang ada padanya. Pada satu sisi, manajer ada pada posisi tugas pelaksana kepemimpinan dengan membantu memimpin pekerjaan yang bersifat departemental. Berarti di sini, manajer
ada pada posisi melaksanakan tugas kepemimpinan dengan membantu pemimpin memimpin pekerjaannya yang bersifat departemenal. Selanjutnya, di sini manajer adalah kepala atau pemimpin suatu departemen atau unit kerja dalam suatu organisasi. Berarti manajer adalah seorang leader atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga tersebut. Selanjutnya telah sampai di penghujung pembelajaran, yaitu penutupnya. Dari penjelasan yang saya paparkan tentang manajemen dan manajer sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa seorang manajer itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Yang dimaksud di sini adalah tugas seorang manajer itu tidak bisa diemban atau dilakukan oleh sembarang orang. Pastilah orang itu dipastikan mampu dalam menangani pekerjaan yang akan diembannya kelak, memiliki etika yang baik dan memiliki semua skill yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi manajer. Selanjutnya, manajemen pun memiliki cakupan yang luas, yang mana dengan ditemukannya hal ini oleh para ahli dapat mempermudah orang-orang dalam mengatur suatu pekerjaan, baik bersifat individual maupun kelompok. Dengan demikian dapatlah kita kemukakan bahwa kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Melalui manajemen, semua kegiatan dikoordinir dan diarahkan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Maka, oleh karena itu, manajemen ada pada setiap tingkat organisasi atau lembaga. Selanjutnya, kita beralih ke saran. Diharapkan kita lebih mengerti tentang manajemen dan berniat memperdalam lebih jauh agar lebih mengenal dan paham tentang ilmu manajemen. Karena ilmu ini tidak hanya dibutuhkan oleh seseorang yang akan bercita-cita menjadi manajer pada sebuah perusahaan, tetapi ilmu ini bisa diterapkan di segala aspek kehidupan sehari-hari kita. Baik, dengan demikian berakhirlah sudah pembahasan video pembelajaran tentang manajemen dan manajer dari kelompok 1. Terima kasih sebelumnya yang telah menonton video ini. Jika ada kesalahan kata, kekurangan, atau penyebutan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih.